كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita memuji Allah Azza wa Jalla dan mengagungkan kebesarannya, dan kemudian setelah kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan segala nama-namanya yang husna dan dengan segala sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita amalkan di dalam timbangan kebaikan kita di sisinya, dan semoga Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan sebaik-baik balasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita bersama di dalam golongan orang-orang yang berhak untuk berkumpul dengan para nabiyyin, wassuhada, wassiddiqin, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam rahmat dan kasih sayangnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla tempatkan kita di tempat yang terbaik di sisinya. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita masih dalam pembahasan asyrun mujibatun lin najah, 10 perkara yang dengannya kita mendapatkan keselamatan. Dan di pertemuan sebelumnya kita sampai atau kita selesaikan sebab yang keenam dari sebab-sebab seseorang itu mendapatkan keselamatan. Dan kita kembali mengulang dan kita memurajaah di setiap awal pertemuan kita bahwa 6 sebab yang sudah kita jelaskan, 6 sebab yang sudah kita pelajari dari sebab-sebab seseorang mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang pertama, wa hadza a'dhamuha, dan itu yang paling penting dari semua sebab-sebab yang ada, tauhidullah wa ikhlasuhu lah. Tauhidnya kita kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan agama hanya semata-mata untuknya. Kemudian yang kedua, ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah dan syariatnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang ketiga, khasyatullahi wa taqwa, seseorang itu mentaati Allah dan juga takut kepadanya dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang keempat, hifdzul lisan, menjaga lisan dan ucapan kita agar tidak terjatuh dalam berbagai jenis kesalahan dan akhirnya kita menyesal dengannya. Sebab yang kelima, al-firaru minal fitan, yaitu dengan seseorang lari kabur dari setiap fitnah-fitnah yang ada. Sebab yang keenam, yaitu sebab yang kemarin kita jelaskan, yaitu kathratud du'a'i wal luju'i ilallah, memperbanyak doa dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk kepada al-mujibus sabi', yaitu sebab yang ketujuh dari 10 sebab seseorang itu akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhiratnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-mujibus sabi'u mulazamatu taubati wal istighfar. Ya, sebab yang ketujuh yaitu mulazamatu taubah. Mulazamah artinya adalah senantiasa seseorang itu bertaubat kepada Allah, taubah yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istighfar, dan memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad tadafarat an-nusus min al-kitab wa sunnah fi bayani fadli taubati wal istighfar wa annahuma mujibun 'azimun lin-najati yawm al-qiyamah. ولهذا يقول الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عجبت لمن يهلك والنجاة معه. قيل وما هي؟ قال الاستغفار. Kata beliau oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallahu ta'ala wa ra'ahuma, beliau menyatakan faqad tadafaratin nusus, maka sungguh telah, kalau tadafarat bahasa kitanya itu berserakan, artinya sudah terlalu banyak nas-nas di dalam Alkitab dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang fadlu taubah, keutamaan bertaubat kepada Allah, tentang pentingnya beristighfar, faedahnya taubat dan istighfar, kemuliaannya bertaubat dan beristighfar. Kalaulah kita cari dalam Al-Quran terkait dengan istighfar, maka kita akan banyak sekali temukan keutamaannya. Demikian pula kalau kita berbicara tentang istighfar yang kita gali dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam,
maka kita juga akan temukan banyak ahadits yang berbicara tentang fadailut taubat wal istighfar, keutamaan bertaubat dan beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Memang istighfar ini mungkin orang banyak yang menganggap itu perkara yang biasa. Istighfar seolah-olah dijadikan sebagai rutinitas tanpa ada keutamaan dan keistimewaan yang harusnya mereka jadikan sebagai hal yang akan membuat mereka itu senantiasa beristighfar. Seolah-olah mereka menganggap istighfar itu hanya sebuah ungkapan yang mereka ucapkan ketika mereka mendapatkan sebuah ujian, dan ini merupakan kekeliruan. Orang yang tersandung terkadang bacanya istighfar. Orang yang mungkin ketika dia itu terpeleset dan terjatuh dia bacanya istighfar. Orang ketika dia mungkin main pisau kemudian sedikit teriris tangannya atau terluka karena pisau tersebut, dia beristighfar. Maka ini kekeliruan. Yang harusnya dia baca ketika itu bukan istighfar. Istighfar dia baca ketika dia melakukan suatu hal yang salah, maka dia beristighfar. Istighfar harusnya dia ucapkan ketika dia mengucapkan sesuatu yang keliru, dia beristighfar. Ketika dia bertindak dengan tindakan yang harusnya dia pikirkan terlebih dahulu, kemudian yang dia lakukan ternyata itu adalah merupakan tindakan yang salah, dia beristighfar. Adapun di keadaan yang pertama tadi, ketika kita tersandung, ketika kita kepleset, ketika kita terjatuh, ketika kita terluka, terkena dengan benda tajam, bukan istighfar, melainkan kalimatul istirja yang harusnya kita baca. Allah katakan alladzina idza asabathum musibah, ya orang-orang yang ketika mereka itu mendapatkan musibah, ketika mereka ditimpa dengan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita kembali kepadanya. Itu yang harusnya kita ucapkan di saat kita tertimpa musibah. Ketika Anda melihat ke kebunnya, di saat hari itu kita ingin panen misalkan, mungkin tanaman yang sudah kita tanam dan tiba jadwal panennya di hari itu, Anda lihat ternyata sudah orang terlebih dahulu memanennya. Apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan astaghfirullah, ya, bukan astaghfir, tapi inna lillah. Astaghfirullah bisa Anda baca, bisa kita baca manakala Anda teringat bahwasanya mungkin itu ujian karena adanya dosa yang kita lakukan dan kita ingat dengan dosa tersebut, maka setelah itu Anda ucapkan astaghfirullah, bukan karena musibahnya, tapi karena kita teringat dengan dosa yang kita lakukan sehingga menjadi sebab adanya musibah yang Allah turunkan kepada kita. Maka yang lebih tepatnya musibah ketika melanda yang dibaca adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau mungkin kalimat subhanallah. Kenapa subhanallah? Karena kebanyakan orang akan menganggap itu sebuah takdir yang buruk bagi dia, sementara kita sucikan Allah dari segala yang buruk-buruk, karena tidak ada ketentuan Allah yang jelek, tidak ada perbuatan Allah yang salah, tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Semua perbuatan, ketetapan, ketentuan, takdir Allah adalah baik. Ketika Nabi menyatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, itu dari sisi pandangan manusia. Karena kalau dari sisi Allahnya tidak ada takdir buruk. Semua yang Allah tetapkan kepada hambanya itu baik, ya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kata beliau wa annahuma mujibun 'azimun lin najati yaumal qiyamah. Dan kedua di sini adalah taubat dengan istighfar, maka keduanya adalah merupakan sebab yang agung yang dengannya seseorang bisa mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Oleh karenanya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ah. Sungguh aku keheranan seseorang bisa binasa sementara pada dirinya itu ada sebab keselamatan. Kalau bahasa kitanya mengatakan apa? Kok bisa dia celaka sementara dia punya sebab untuk selamat? Kok bisa dia itu celaka sementara dia punya kunci keselamatan? Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wa mahi, apa itu kunci keselamatan? Apa yang kau sebutkan adanya kunci keselamatan pada setiap orang tersebut?
Beliau menyatakan apa? Al-istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah. Fa idzal istighfaru huwa miftahun najah. Berarti istighfar adalah kunci keselamatan bagi seseorang. Naam. Wa indama sa'ala Uqbah bin Amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najah. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu tentang apa itu sebab keselamatan, apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Imlik 'alaika lisanak. Tahan olehmu lisanmu. Kemudian apa? Wal yasa'ka baituk. Dan hendaknya rumahmu itu terasa luas bagimu. Artinya apa? Qanaah, rasa syukur yang kita hadapkan kepada Allah, sehingga rumah sesempit apapun terasa luas bagi kita karena adanya rasa syukur kita kepada Allah. Wabki ala khati'atik. Dan tangisilah setiap dosa-dosamu. Beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla karena adanya nadamah. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam wabki ala khati'atik. Maka sabda Nabi yang menyatakan dan tangisilah setiap dosa-dosamu isyaratun litaubati wal istighfar. Adanya isyarat bahwasanya menangis atas sebuah dosa, menangis atas sebuah maksiat itu adalah merupakan isyarat kepada apa? Taubat dan istighfar. Sampai sebagian ulama menyatakan apa? At-taubatu an-nadamah. At-taubatu an-nadamah. Inti daripada taubat itu adalah penyesalan. Kalimat ini sebagaimana Nabi menyatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah Arafah. Kenapa? Karena inti haji di mana? Wukuf di Arafah. Bukan mabit di Mina, bukan bermalam di Muzdalifah Masy'aril Haram, bukan juga dengan tawafnya, bukan juga dengan sa'inya. Iya, itu adalah rukun-rukun haji. Tapi inti dari manasikul hajj adalah wukufnya para hujjat di Arafah, mulai dari zawal hingga ghurub. Itu Arafah. Makanya Nabi katakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ketika ulama menyatakan at-taubatun nadamah, taubat itu adalah penyesalan. Maksudnya orang ada yang dia bertaubat tapi dengan apa? Mengucapkan ya Allah aku bertaubat kepadamu, aku beristighfar, astagfirullah astagfirullah, tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, maka itu bukan taubat. Itu bukan taubat. Walaupun lisannya terus mengucapkan atubu ilaika ya Allah, atubu ilaika ya Allah, tub alayya ya Allah, terus minta sama Allah agar diampuni dosanya, diberikan taubat oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dalam hatinya tidak ada an-nadmu, tidak ada penyesalan, maka itu belum taubat. Karena seseorang akan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat ketika sudah dibangun di atas apa? Penyesalan. Nah, penyesalan ini paling inti dalam sebuah taubat, ya. Wal muradu bil khati'ati jami'ul khataya wad dhunub, ya, allati taqa'u minal insan. Maka yang dimaksudkan dengan khati'ah di sini adalah semua jenis kesalahan, baik yang kecil ataupun yang besar. Semua jenis dosa, mau yang kecil maupun yang besar. Kalau kita berbicara tentang bahasa Arab, ya, bahasa Arab ini bahasa yang sangat luar biasa. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menyatakan sayyi'at, maka itu dosa kecil. Ketika berbicara tentang dzunub, maka berarti dia adalah dosa besar. Makanya kalau taubat berarti selalu dikaitkan dengan apa? Dzunub. Adapun hasanat dikaitkan dengan sayyi'at. Saya ulang. Dalam memahami masalah kesalahan itu ada dua. Ada sayyi'at, ada dzunub. Ada sayyi'at, ada dzunub, dan kedua-duanya adalah khati'ah. Khati'ah kesalahan itu dua jenisnya. Ada sayyi'ah, dosa kecil, ada dzunub, dosa besar. Dan dzunub selalu dikaitkan dengan taubah. Adapun sayyi'at biasanya dikaitkan dengan hasanat. Makanya Nabi kita katakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, ya. Perbuatan buruk dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Keburukan yang seperti apa di sini? As-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun dzunub kata Rasulullah SAW, at-taibu minadz-dzambi
Bukan at-taibu minas sayyi'at, tapi at-taibu minadz-dzambi. Orang yang bertaubat dari sebuah sebuah dosa. Bima'na kabair, dosa-dosa besar. Nah, di sini kata beliau rahimahullahu taala, ya, wal muradu bil khati'ah, yang dimaksudkan dengan khati'ah di sini adalah jami'ul khataya wadz-dzunub. Setiap khataya, kesalahan-kesalahan kecil ataupun dzunub, kesalahan besar yang terjadi pada seseorang. Maka mau dosa kecil, dosa besar, kalau bisa dengan taubat tetap bertaubat. Dosa kecil kita bertaubat maka itu lebih baik. Karena sekalipun bisa terhapuskan dengan kebaikan-kebaikan, bukankah kita sadar kurangnya kebaikan yang kita lakukan, sedikitnya kebaikan yang kita kerjakan, dan yang sedikit tadi terkadang masih kurang dari yang namanya ittiba. Yang kurang dari ittiba tadi sangat kecil lagi yang namanya ikhlas. Terus hasanat yang mana yang akan menghapuskan sayyiat? Maka setidaknya mau dosa kecil, dosa besar, iringi dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Fal mufradu idza udhifa yufidul umum. Karena mufrad ketika disandarkan maka itu biasanya sifatnya umum. Wabki ala khati'atik, ya, dan tangisilah khati'ah, kesalahan-kesalahan. Dia mufrad khati'ah, ya, mufrad, maka dia masuknya adalah umum. Mufrad ketika diidhafahkan, disandarkan kepada seseorang. Dan tangisilah kesalahanmu. Cuman satu sebenarnya, khati'ah satu kesalahan. Berarti jemaah, satu kesalahan aja minta ditangisi. Satu kesalahan saja diperintahkan untuk ditangisi. Bagaimana dengan khataya? Bagaimana dengan kesalahan yang banyak? Ketika satu kesalahan saja, kata Rasulullah, ibki ala khati'atik, tangisilah kesalahanmu. Satu kesalahan. Berarti kalau ada 2 kesalahan, 3 kesalahan, 4 kesalahan, 5 kesalahan, dan kita setiap hari mungkin selalu lebih daripada 10, 20, 30, 50 kesalahan, maka lebih pantas lagi bagi kita untuk menangis terhadap kesalahan-kesalahan kita tersebut. Faya subhanallah, alangkah susahnya air mata kita ini mengalir, alangkah beratnya mata kita ini meneteskan airnya, karena tanda sebagai bentuk kerasnya hati kita. Dan kerasnya hati dengan sebab dosa-dosa dan maksiat kita. Maka mulai dengan minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, karat-karat hati mulai akan luntur dan luluh, dan semoga nanti akan melebur dan menjadi hati yang safiyun naqi, hati yang bersih dan jernih, sehingga setiap kali kita diingatkan dengan Allah, disebutkan tentang akhirat, ya, maka air mata kita akan mengalir. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimanillah wa iyyakum, fi hadha isyaratun ila anna al-'abda fi maqamil istighfari wa taubati alaihi an yastahdira kathrata dhunubihi wa khatayah. Dan ini merupakan isyarat ketika seseorang hamba itu dia beristighfar dan dia ingin bertaubat kepada Allah, maka hendaknya dia itu menghadirkan di dalam taubatnya itu pengakuan akan banyaknya dosa dan kesalahannya. Lihat bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam Sayyidul Istighfar. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam lafaz Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Apa setelah itu? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari keburukan apa yang telah aku lakukan. Ini Rasulullah SAW. Ada nggak keburukan Nabi? Ada nggak keburukan Nabi? Maksum, terlepas dari keburukan. Bahkan di masa mudanya Rasulullah SAW, ketika ada niatan ingin melakukan hura-hura saja, ngumpul sama generasi muda di masa Nabi SAW, ketika itu Allah Azza wa Jalla selamatkan beliau. Allah gagalkan itu keinginan Rasulullah SAW, sehingga ketika beliau kembali ke lembah, kemudian ditanya oleh temannya, Muhammad gimana? Enak gak senang-senang dengan pemuda-pemuda itu? Apa kata Rasulullah SAW ketika itu? Jangankan untuk ngumpul-ngumpul, ketemu mereka aja enggak. Kenapa bisa? Di setiap kali berjalan
beliau diperdengarkan dengan sedikit nyanyian, belum beberapa saat langsung tertidur, ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla, diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi lihat apa kata Rasulullah, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Kalimat ini harusnya kita yang selalu mengucapkan, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apa salahnya? Beliau maksum dan bahkan sudah diampuni ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Apa yang berlalu dan apa yang akan datang semuanya ma'fu'an, maghfur, semuanya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan memang tidak ada kesalahan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita lebih dalam lagi menggali tentang Rasulullah SAW, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inni la'a'uddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid yaqul rabbi ighfirli wa tub alayya akthar min 100 marrah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sungguh aku pernah duduk bersama dengan Rasulullah dalam satu majlis, dan aku mencoba untuk menghitung Rasulullah mengucapkan Rabbi ighfirli wa tub alayya, dan aku hitung beliau lebih daripada 100 kali dalam satu majlis. Dalam satu majlis, ketika temannya berbicara, sahabatnya berbicara sambil mendengarkan, sambil Rabbi ighfirli wa tub alayya, Rabbi ighfirli wa tub alayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau lagi? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dalam sehari semalam aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali, kata Rasul. Lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 marrah, 100 kali. Naam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka minha minal khafil khafa awal alan. Datangkan semua kesalahan kita di hadapan Allah, akui semua maksiat yang kita lakukan di hadapannya, baik yang kita lakukan dalam sembunyi-sembunyi sendiri-sendiri, atau ketika kita dalam keadaan ramai bersama dengan orang-orang yang menemani kita di saat itu. Wa ma kana minha qadiman aw haditha, juga ingatkan kepada Allah, atau bukan ingatkan, kita sebutkan di hadapan Allah dosa-dosa yang kita lakukan yang telah lewat ataupun yang baru saja dikerjakan. Sebutkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa an yastaghfirullaha wa yatuba minha jami'a liyanalan najata wal fawzal kabira. Dan hendaknya kemudian dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah secara totalitas, untuk dia mendapatkan keselamatan dan keberuntungan yang besar. Walihada kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi. Oleh karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sujudnya, beliau berdoa apa? Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Di antara doa Nabi Muhammad SAW dalam sujudnya apa? Allahumma ighfirli dhanbi kullah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku semuanya, diqqahu wa jillah, yang kecil tersembunyi ataupun yang besar, wa awwalahu wa akhirah, baik yang terdahulu ataupun yang baru-baru atau yang akan datang, wa alaniyatahu wa sirrah, baik yang aku kerjakan secara terang-terangan ataupun yang aku kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Minta secara totalitas diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Ini doa Bapak Ibu sekalian, perlu Anda hafal. Doa ini perlu kita hafal. Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya, yang kecil ataupun yang besar, yang awal ataupun yang akhir, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Ini doa Nabi kita Muhammad SAW. Fa idza tabal 'abdu ila rabbih taubatan shadiqah, manakala seorang hamba dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang sebenarnya, wal iqla'i 'anid dunubi jami'iha, dan kemudian dia melepaskan dirinya dari segala jenis-jenis dosa secara keseluruhan, ya, wan nadami ala fi'liha, kemudian dia juga
menyesal atas dosa yang dia lakukan tersebut, menyesali perbuatannya, menyesali dosa-dosanya, menyesali akan keburukan yang dia kerjakan tersebut, wal azami ala adamil audati ilaiha, sementara dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan ingat di sini jemaah sekalian, ini 3 syarat taubat. 3 syarat taubat. Yang pertama, al-iqla' 'anil dzunub, berlepas diri dari dosa itu sendiri. Wa nadami 'ala fi'liha, menyesali perbuatan dosa itu. Wal azmi 'ala 'adami ta'awudati ilaiha, dan kita berazam, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Siapa yang melakukan 3 syarat ini, taballahu alaihi, maka Allah akan berikan taubat kepadanya. Wa akthir minal istighfar, ya, wa akthir minal istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah azza wa jalla. Fa innallaha sayunajjihi fid dunya wal akhirah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya di dunia dan di akhiratnya. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Lihat, ada satu ayat. Ayat ini menjadi busra. Apa busra? Apa busra? Kabar gembira. Ayat ini menjadi busra, kabar gembira bagi kita. Apa kata Allah azza wa jalla? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya. Dan Allah tidak akan mengadab umatmu selama engkau berada di dalamnya, selama engkau bersama dengan mereka. Ini kata Rasulullah SAW. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab kalian atau tidak akan mengadab mereka selama engkau berada bersama dengan mereka, wahai Muhammad. Kemudian yang mengembirakan kita itu adalah ayat yang berikutnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selagi mereka itu beristighfar. Berarti orang yang beristighfar kepada Allah itu sebab Allah akan angkat musibahnya, Allah akan hindarkan azabnya. Maka perbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya, Nabi Hud kepada umatnya. Di awal-awal surat Allah katakan apa? Ya qaumi wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Apa kata Nabi Hud alaihi salam kepada umatnya? Wahai kaumku, astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Thumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Ada 2 di sini kata Allah. Yumatti'kum mata'an hasana, Allah akan berikan kepada kalian kenikmatan yang menyenangkan. Yumatti'kum mata'an hasana, ini kata Allah tabaraka wa ta'ala. Mata'an hasanan, kalau kita larikan kepada ucapan Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Nuh, di antara bentuk mata'an hasana, kesenangan yang dinikmati, kenikmatan yang menyenangkan itu apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ini mata'an hasana, kenikmatan yang menyenangkan. Apa itu? Allah akan turunkan kepada kita hujan dari langit di saat musim kemarau datang. Coba bayangkan jemaah sekalian, di saat musim kemarau apa yang kita inginkan? Bukankah air hujan? Curahan hujan dari langit yang kita inginkan? Istighfar kuncinya Bapak Ibu sekalian. Wa yumdidkum bi amwal, harta yang kurang, ekonomi yang seret. Kuncinya apa? Istighfar kepada Allah azza wa jalla. Bukan hidup kita yang masih kurang, bukan rezeki kita yang masih susah, tapi istighfar kita yang masih kurang. Yakinlah Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan banyak orang yang sudah memberikan kisah kepada kami tentang ajaibnya istighfar. Dan ini bukan kisah diada-adakan, ya. Banyak orang yang menyatakan demikian. Memang ternyata dengan istighfar ada jalan keluar dari setiap masalah, ya. Ada solusi dari setiap adanya problem.
Istighfar Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ya. Maka yakinlah dengan janji Allah tabaraka wa taala, "Wa yumditkum bi amwal." Harta Allah akan berikan kepada kalian. Wa banin, anak-anak. Ya, anak-anak. Terdapat cerita sebagian teman yang sudah bertahun-tahun belum punya anak, berusaha untuk ke klinik, berusaha ke ini, berusaha ke ini. Akhirnya dia bertanya kepada seorang ustaz, dan nasihatnya cuma apa? Memperbanyak istighfar dan amal ketaatan. Fa biidznillah Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya keturunan. Istighfar. Karena kata Allah apa? Wa banin. Wa yaj'al lakum jannat. Yang keempat, Allah akan jadikan untuk kalian itu apa? Jannat, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anharan. Dan Allah akan mengalirkan untuk kalian sungai-sungai. Teringat kita dengan kisah Nabi Musa alaihi salam ya. Ketika terjadi kemarau panjang di zaman Musa alaihi salam, maka akhirnya Nabi Musa alaihi salam kharaja ilal qaumi yastasqi. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam keluar menuju kaumnya untuk melakukan apa? Istisqa. Dan istisqa itu kan ada 3 cara. Istisqa yang pertama sendiri-sendiri, kita berdoa kepada Allah minta turunkan hujan. Istisqa cara yang kedua melalui khutbah Jumat. Istisqa yang ketiga melalui salat. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika itu keluar membawa umatnya, membawa kaumnya untuk beristisqa, meminta hujan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhirnya mereka melaksanakan ibadah ketika itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Tapi ternyata hujan tidak kunjung datang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wahai Musa, inna fikum rajulah." Wahai Musa, di antara kalian itu ada satu orang yang dia berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla selama 40 tahun dan sampai sekarang dia belum bertaubat. Bayangkan loh, gara-gara dosa yang sudah 40 tahun yang lalu dia tidak bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, asa rabbahu 40 sanah. Dia sudah berbuat dosa kepada Allah selama 40 tahun dan sampai sekarang dia tidak bertaubat kepada Allah. Dan karena dialah hujan ini aku tahan, kata Allah tabaraka wa taala. Ya, fa'adzin ilaihim, maka sampaikan kepada mereka untuk supaya yang apa namanya bertaubat ini untuk orang yang berdosa ini untuk dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, atau untuk menyingkir keluar dari barisan. Nabi Musa AS menyatakan, ya Allah, mereka ini banyak, suara saya terbatas. Bagaimana kalau sekiranya orang yang bermaksiat ini dia di ujung paling belakang, maka suara aku tidak akan sampai kepada mereka. Kata Musa alaihissalam, apa kata Allah? Musa, innama alaikal balagh, innama alaikal adhan wa alaina al balagh. Musa, yang aku perintahkan kepadamu itu mengajak, memperingatkan. Adapun yang menyampaikan kepada mereka siapa? Kami, kata Allah Azza wa Jalla. Cukup umumkan kepada mereka, ya kan, sampaikan kepada mereka, kami yang akan menyampaikan suara itu kepada mereka. Itu kata Allah tabaraka wa taala. Maka akhirnya Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam menyatakan kepada umatnya, wahai para hamba-hamba Allah sekalian, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sudah bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun. Bertaubatlah engkau kepada Allah, kalau tidak keluar engkau dari barisan ini. Karena dengan sebab mula hujan ini tidak Allah turunkan. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Belum berapa lama Nabi Musa alaihissalam menyampaikan itu, tiba-tiba awan mendung berkumpul di atas mereka. Hari menjadi gelap, kemudian suasana menjadi dingin, dan tiba-tiba kemudian hujan turun di atas mereka dengan derasnya. Musa alaihissalam menyatakan, ya Allah, saya belum tahu loh siapa yang bermaksiat tadi dan belum ada yang keluar. Kenapa engkau sudah turunkan hujan? Wajar nggak seorang manusia biasa kayak gitu? Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu manusia biasa. Ya, Nabi itu manusia biasa. Maka Nabi Musa AS, ya Rasul, ya Allah, ini saya belum tahu siapa yang berdosa, siapa bermaksiat selama 40 tahun ini.
Kok tiba-tiba sudah turun hujan? Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada Musa? Wahai Musa, asani satartuh. Dia sudah bermaksiat kepadaku, kemudian aku tutupi kesalahannya. Apakah setelah dia bertaubat kemudian aku akan bongkar kesalahannya? Enggak mungkin kan? Ketika bermaksiat saja itu ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, masa iya setelah dia bertaubat malah dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Itu Allah Tawwab, Afu, Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Dan di antara sifat Allah Azza wa Jalla itu Rahim, kasih sayangnya luar biasa. Makanya Nabi Musa pun tak tahu siapa orang itu, tapi ternyata dengan taubatnya satu orang membuat hujan diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu orang bertaubat kepada Allah, ya. Makanya kata beliau di sini rahimahullah, hafizahullah, ketika menjelaskan ayat tadi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama mereka hidup beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Apa kata beliau? Fakanat taubatuhum wastighfaruhum sababan linajatihim wa sarfil adzabi ma'anhum. Maka ternyata istighfar dan taubatnya mereka itu menjadi sebab keselamatan mereka dan menjadi sebab selamatnya mereka dari azab yang Allah Azza wa Jalla akan timpakan sebelumnya kepada mereka. Oh ya subhanallah, Allah terlepas dari semua bentuk atau dari semua jenis keburukan-keburukan, ya. Munazzahun an kullin naqais. Allah itu selamat dari semua kekurangan, keburukan dan kealpaan. Karena Allah Azza wa Jalla Rahim, Wadud, Karim, Ghafur. Itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Maha Mulia, Maha Lemah Lembut, Rafiq. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan dalam sebuah sabdanya, tuba, keberuntungan, keberhasilan bagi siapa yang mendapatkan di dalam catatan amalannya di akhirat besok ada catatan apa? Istighfar yang banyak. Orang yang memperbanyak istighfar tercatat oleh malaikat, dan catatan istighfar tersebut akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan mereka kelak di hari akhirat. Sehingga orang-orang yang mereka mendapatkan catatan amalannya itu penuh dengan istighfar, mereka akan bahagia, mereka akan senang, mereka akan bergembira. Dan karena memang kebahagiaan bagi mereka, keberuntungan bagi orang-orang yang mereka itu akan mendapatkan dalam catatan amalannya itu banyak daripada istighfar. Wa lihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min at-taubati wal istighfar fi yawmi wa lailatihi. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthara min 70 marrah. Ya. Kemudian kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, sebagaimana hadis Abu Hurairah, dia menyatakan, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari semalam itu lebih daripada 70 kali. Tadi sudah saya sebutkan. Wa qala Ibnu Umar, dan juga Abdullah bin Umar juga menyatakan, inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabu ar-rahim. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana juga Abdullah bin Mas'ud menyatakan apa? Sungguh kami para sahabat dulu sering menghitung lisan Rasulullah, mulut Rasulullah SAW dalam satu kali bermajlis itu membaca 100 kali apa yang dibaca, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah taubat atasku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, atau Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Pengasih. Ini Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Maha Penyayang, Allah Rahim. Maka bertaubatlah kepada Allah. Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kita kepada Allah dan perbanyaklah kita bertaubat kepadanya. Wallahu taala alam. Kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt,
taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan di sana. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah, bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah, Allah enggak. Bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh. Wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan di sana. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah tabaraka wa taala, wahai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa bermaksiat, melakukan kesalahan, bil-laili wan-nahar, di malam dan di siang hari. Ini Allah yang memastikan kita sebagai manusia selalu berbuat salah. Bukan pagi, bukan siang, bukan sore, bukan malam saja, tapi di semua yang ada kesalahan kita. Pagi kita buat salah, siang sudah ada salah yang lain, di sore hari kita juga sudah melakukan kesalahan,
Di malam harinya kita juga melakukan kesalahan. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Ini Allah Azza wa Jalla sendiri yang nyatakan innakum. Apa inna itu? Harfu taukid, yang artinya sesungguhnya benar-benar. Kalau kita artikan kalian itu benar-benar melakukan dosa malam dan siang. Ini Allah yang mastiin. Sampai Allah gunakan huruf penekanan atau kata penekanan. Kalian benar-benar melakukan kesalahan di malam dan di siang hari. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a. Dan yang mengampuni dosa itu adalah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yang mengampuni dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kalian kepadaku, beristighfarlah kalian kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan ampunkan kesalahan kalian. Dalam hadis qudsi yang lain Allah nyatakan apa? Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah sekiranya dosa kalian itu menjulang ke langit tinggi sana, thumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampunkan kesalahan itu dan aku enggak peduli. Artinya apa? Mau dia sampai ke atas menjulang ke langit, kalau engkau beristighfar, minta ampun, aghfir lak, ghafartu lak, aku akan hapuskan, aku akan ampuni itu, kata Allah Azza wa Jalla. Lallahu asyaddu farahan bitaubatil abd. Karena memang Allah Azza wa Jalla itu sangat-sangat berbahagia, sangat bangga dengan seorang hamba yang selalu dan senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saking senangnya Allah Azza wa Jalla tidak digambarkan bagaimana kebahagiaan Allah daripada bahagianya seseorang yang dalam suatu safarnya, kemudian dia sedang istirahat dan dia tinggalkan hewan tunggangannya dengan persediaan bekalnya, kemudian tiba-tiba hilang dan tidak lagi tersisa sedikit pun. Dengan dalam kebingungan, dalam kesedihan, dalam kekecewaan tersebut, dalam keadaan hati yang sudah penuh dengan pasrah kepada Allah, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba hewan dengan semua bekalnya komplit balik kepada dia. Saking bahagianya dia menyatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya dia. Dan Allah Azza wa Jalla lebih bahagia dari hamba tersebut dengan kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surga itu tidak akan dijauhkan dari orang-orang yang selalu kembali kepadanya. Hadza ma tu'adun likulli awwab. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, kata Allah. Ini surga adalah sesuatu yang dijanjikan kepada kalian, wahai orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Ya, orang-orang yang kembali kepada Allah. Lihat pula bagaimana Allah Azza wa Jalla ketika bercerita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang mereka itu bertakwa kepada Allah, yang untuk mereka itu surga yang seluas langit dan bumi. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu siapa di antaranya? Walladzina idza fa'alu fahishah. Orang-orang yang ketika mereka melakukan sebuah fahisyah, kekejian, aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka itu, dzakarullah, mereka akan ingat kepada Allah. Setelah itu mereka langsung beristighfar kepada Allah, fastaghfaru. Maka ketika mereka ingat Allah, mereka bersegera untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inti dan kunci dari keselamatan ada pada istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita nggak butuh dengan kisah-kisah yang mengisahkan tentang bagaimana orang beristighfar kemudian dapat berbagai jenis keajaiban-keajaiban. Cukuplah apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, itu menjadikan kita beriman kepada keduanya, yang kemudian kita percaya dengan apa yang keduanya sampaikan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya istighfar itu sangat banyak manfaatnya. Terakhir sebelum kita buka tanya jawab, Allah Azza wa Jalla bercerita tentang perkataan seorang nabi kepada kaumnya masalah istighfar juga. Ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wa yumdidkum, kata Allah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum.
Dengan istighfar itu Allah akan kasih kita kekuatan di atas kekuatan sebelumnya. Orang yang senantiasa beristighfar, yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kalian kekuatan di atas kekuatan kalian sebelumnya. Makanya sebenarnya orang-orang terdahulu, para sahabat itu, kenapa mereka orang yang terkenal kuat? Ya, kuat menahan sakit, kuat menahan ujian, kuat menahan musibah. Di antara kunci mereka itu adalah istighfar. Umat-umat terdahulu juga demikian. Ketika mereka bisa berjuang dengan nabinya, umat yang sedikit tapi ternyata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Di antara sebabnya adalah apa? Istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun di antara kita yang mulai adanya kelemahan dalam diri, kelemahan pada tubuh, mulai coba terapi dengan apa? Istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Kita yang butuh, ya. Dawu mardhakum bil istighfar, ya. Obati penyakit-penyakit kita dengan apa? Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sembari kita iringi istighfar dengan ya, sedikit banyaknya ada sedekah yang kita keluarkan di setiap harinya, maka itu menjadi sebuah syarat dan sebab besar seseorang selamat di dunia dari semua keburukan dan selamat di akhirat dari semua hal-hal yang akan membuat mereka sengsara di dalamnya. Nasallahu subhanahu wa ta'ala yu'afiyana wa an yazidana ilma, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua di antara orang yang Allah selamatkan kita dari segala keburukan. Allah tambahkan kita ilmu di atas ilmu yang sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti syariat Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan sembari menunggu waktu iqamah. Enggak ada pertanyaan? Baik. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada hakikatnya istighfar dengan taubat itu dua hal yang berbeda ketika disebutkan secara bersamaan. Tapi dia akan menjadi melengkapi masing-masing. Istighfar bermakna taubat, taubat juga bermakna istighfar kalau mereka disebutkan secara sendiri-sendiri. Maka orang yang beristighfar, ya, dia belum tentu bertaubat ketika itu disandingkan, ya, karena setiap orang yang beristighfar belum tentu bermakna taubat. Tapi orang yang bertaubat pasti dia akan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting antara istighfar dengan taubat? Tengok kondisi kita, lihat kondisi kita. Sama pertanyaan, mana yang lebih penting antara istighfar atau zikir? Ya, mana yang lebih penting antara zikir dengan istighfar? Maka lihat kondisi kita. Sebagaimana pakaian, tahu pakaian baju, kalau dia kotor, apa yang dibutuhkan? Pewangi atau deterjen? Nah, kalau dia kotor, mana yang dibutuhkan, deterjen atau pewangi? Deterjen. Tapi kalau dia sudah dicuci, kemudian dia masih kurang sempurna, yang dibutuhkan apa? Deterjen lagi atau pewangi? Nah, pewangi. Deterjen itu istighfar, dan zikir itu sebagai pengharumnya. Jadi Anda butuh deterjen atau pewangi? Kilahuma nahdat. Kedua-duanya kita butuh. Kedua-duanya kita butuh. Ya, mungkin saat ini kita sedang butuh deterjen, ya udah perbanyak istighfar. Sembari kita bisa oplos dalam deterjen tadi, sekaligus di sana ada pewangi. Mudah-mudahan dengan itu nodanya hilang, kemudian baju pun segar. Begitu juga hati kita. Mudah-mudahan nodanya terhapuskan dengan istighfar kita, dan kemudian dia dikuatkan dengan zikir yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunayya Muslim Store, siap menemani hijrahmu.